Assalamualaikum sahabat tani dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Wawan Anugrah Tani. Oke sahabat, di video kali ini kita akan berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman bagaimana cara sambung singkong. Jadi singkong atas menggunakan singkong karet, singkong bawah ini singkong biasa yang kita tanam. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal atau lebih banyak, kita coba nanam singkong dengan sistem sambung. Oke sahabat, ini ya langkah pertama yang kita lakukan, yaitu memotong bonggol singkongnya yang untuk bagian bawah. Kita potong dengan ukuran antara 50 sampai 60 cm. Ini kita potong agak panjang ya sahabat, nanti biar kita bisa melakukan penanaman sampai 4 atau 5 kali tanam ya. Langkah selanjutnya yaitu kita potong plastiknya ya sahabat. Kita gunakan plastik es, jadi 1 lembar plastik kita bisa potong, kita bagi jadi 4 atau 5 lembar. Ini seperti ini ya sahabat ya, ukurannya kayak gini, kita potong-potong saja lurus. Jadi yang kita gunakan yaitu plastik es ya. Oke sahabat tani, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan tunas singkong karetnya ya. Kita bersihkan ranting-ranting yang tua, kita sisain yang paling muda ya. Ini seperti ini ya, kita sisain tunasnya yang paling muda ya sahabat tani. Setelah semuanya siap, langkah selanjutnya yaitu proses penyambungan. Ini kita sayat menggunakan cutter ya. Ini bisa saja dengan pisau yang tajam. Ini pisaunya atau cutternya harus steril ya sahabat tani, jadi tidak boleh kotor, ini harus bersih pisau yang kita gunakan. Setelah kita sayat, kita siapkan tunas pohon karetnya. Ini kita potong miring ya sahabat ya. Setelah kita potong selesai, lalu kita tempelkan ya sahabat tani. Kita tempelkan harus rapat. Ini bagian yang kita sayat harus nempelnya rapat. Setelah kita tempel, kita ikat ya. Ngikatnya juga ini harus agak kenceng. Ini kita ikat menggunakan plastik yang tadi sudah kita siapkan ya sahabat tani. Setelah kita ikat bagian yang bawah, kita ikat lagi bagian yang atas ya. Kita gunakan plastik yang pendek-pendek tadi, kita gunakan untuk mengikat bagian yang atas. Nah, ini bertujuan supaya kuat ya, untuk menghindari resiko patah setelah nanti kita tanam. Daunnya terlalu subur kan nanti bisa patah kalau bagian yang atas tidak kita ikat ya. Ini sudah selesai ya sahabat, jadi seperti ini cara mengikatnya. Oke sahabat tani, tujuan kita nanam singkong dengan sistem sambung yaitu kita bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal ya. Jadi satu pohon bisa 20 sampai 30 kilo. Apalagi kalau periode keduanya bisa menghasilkan 40 kilo sampai 50 kilo. Keunggulan singkong sambung ini, kita bisa tanam 3 sampai 4 kali ya sahabat tani. Jadi untuk 2 atau 3 kali tanamnya, kita bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi dibandingkan dengan penanaman pada periode pertama.
Jadi untuk periode kedua dan ketiga dalam satu pohon bisa menghasilkan 40 sampai 50 kilo. Jadi ini hasilnya bisa lebih maksimal. Untuk singkong sambung ini diusahakan pupuknya harus lebih banyak ya sahabat tani. Jadi pupuk yang kita gunakan semakin banyak itu semakin bagus. Jadi kalau kepingin hasilnya maksimal ya, untuk singkong sambung ini saran saya pupuknya harus lebih banyak lagi, terutama ini pupuk komposnya ya. Jadi diusahakan bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau pupuknya banyak ini umbinya bisa lebih gede ya, lebih gede dan lebih panjang daripada singkong yang kita gunakan dengan sistem biasa atau tidak kita sambung. Setelah selesai kita simpan ya sahabat tani. Jadi tidak langsung kita tanam agar nanti pertumbuhannya bagus. Sahabat tani, kita simpan dulu ya. Jadi harap bersabar, jangan langsung ditanam biar nanti hasilnya bagus. Ini kita simpan di sungkup ya, kisaran 10 hari atau 15 hari, nanti baru bisa kita tanam. Kalau memang sahabat tani misalkan tidak punya sungkup ya, bisa ditaruh di tempat yang teduh, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ini juga bisa kita gunakan sistem atau cara seperti itu untuk menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat sungkup seperti ini ya. Ini untuk penyimpanan atau penataan ini kita lakukan berjejer ya. Jadi harus hati-hati dalam penataan, jangan sampai pucuknya ini patah. Ini kita taruh berhadap-hadapan kanan kiri, jadi biar lebih praktis dan tidak memakan tempat yang banyak. Untuk jarak tanam singkong sambung ini idealnya itu 1,5 atau 2 meter kali 2 meter, jadi tidak memerlukan bibit yang banyak ya. Setelah selesai kita tata, kita nanti bisa lakukan penyiraman seminggu sekali atau 5 hari sekali, tergantung kelembaban tanah yang ada di sungkup ini ya sahabat tani. Jadi penyiraman ini kita lakukan menurut kebutuhan ya. Setelah kita lakukan penyimpanan atau penyimpanan selesai, ini kita tutup kembali ya. Oke sahabat tani, demikian tutorial proses pembuatan singkong sambung ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan agar saya bisa semangat membuat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.